Yang ke-73 sekarang ya. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fima dha yuqimuka. Idza aradta, apabila kamu menghendaki, kepingin, kamu kepingin atau menghendaki, an ta'rifa, untuk mengetahui, qadraka, nilaimu, kadang diartikan kedudukanmu. Kalau kamu kepingin tahu kedudukanmu indahu, di sisi Allah. Kamu pingin tidak tahu kedudukanmu sekarang ini di sisi Allah seperti apa? Pingin ya? Sampean itu nilainya di sisi Allah itu seperti apa? Jenengan itu penting tidak bagi Allah? Kedudukan kita di sisi Allah itu sedekat apa? Pingin tahu itu enggak? Kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau kamu kepingin tahu kedudukanmu, nilaimu di sisi Allah, fanzur fi madza yuqimuka. Perhatikan, lihatlah, fima, di dalam sesuatu, dha, itu isim isyarahnya, yuqimuka, yang kamu, yang mendirikan, menegakkan, siapa Allah kepadamu. Kalau kamu ingin mengetahui nilaimu di sisi Allah, maka perhatikan dalam posisi apa, ya, dalam posisi yang seperti apa yang Allah mendudukkan kamu. Ini yuqimuka, failnya tetap Allah, ya. Ka itu kepadamu. Kita baca dulu ya, karena nanti penjelasannya ada di bawah itu. Hadhil hikmah ini, hadhil hikmatu tushiru ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ini memberi isyarat kepada hadis Rasul yang berbunyi, man arada ayya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala min qalbihi. Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah orang itu memperhatikan, menyaksikan bagaimana kedudukannya, kaifa manzilatillahi ta'ala min qalbihi, bagaimana kedudukan Allah Ta'ala di dalam hatinya. Siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, hendaklah orang itu memperhatikan kedudukan Allah di dalam hatinya. Jenengan kalau ingin tahu seperti apa kedudukan saya di sisi Allah, ya lihat saja, kamu mendudukkan Allah di hatimu seperti apa. Kalau Allah di hatimu adalah raja, pasti kamu akan dijadikan raja oleh Allah. Ya. Tapi kalau Allah di hatimu adalah nomor ke-800, jangan salahkan Allah. Kalau Allah tidak mengistimewakan dirimu, karena kamu tidak pernah mengistimewakan Allah. Kedudukan saya di sisi Allah itu istimewa atau enggak? Loh, Gusti Allah di hatimu istimewa atau enggak? Kalau Gusti Allah di hati kita enggak istimewa, ya
ya sudah cukup. Berarti ya kedudukan kita di sisi Allah ya begitu. Kedudukan Allah di sisi kita ya begitu. Wa mimma yaduru ala alsinatil awam, dari pernyataan yang beredar di lisannya orang awam, itu ada pernyataan idza aradta an ta'rifa maqamaka fanzur fi ayyi syai'in aqamaka. Idza aradta, apabila kamu menginginkan an ta'rifa, untuk mengetahui maqamaka, kedudukanmu, fanzur, maka perhatikan, fi ayyi syai'in, pada dalam keadaan yang bagaimana, aqamaka, dia mendirikan kepadamu. Sama lah ya maknanya. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah menyatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, beramallah kalian semuanya. Fakullun, karena setiap kalian semuanya. Dibaca fakullun karena itu ada yang dihilangkan, fakullu insanin. Fakullun, setiap semuanya itu muyassarun, akan digampangkan oleh Allah, lima khuliqalah, ya, untuk apa dia diciptakan. Ya. Semua kita itu akan dipermudah oleh Allah menuju takdir kita itu memang diciptakan Allah untuk apa. Kalau memang sampean itu diciptakan Allah untuk jadi penguasa, ya gampang. Tahu-tahu jadi wali kota, tahu-tahu jadi calon wakil presiden. Yang itu ceritanya sudah. Meskipun gak lulus S2, tahu-tahu jadi pimpinan partai. Betul loh ya. Coba sampean pikir betapa mumet kalau orang tidak iman ke takdir. Ya. Dulu kalau menurut logika kan, kalau orang profesor, doktor itu harusnya kan memimpin orang yang belum S2, belum S3 ya. Tapi kan dulu presidennya Bu Megawati. Menteri Hukum dan HAM Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Kayaknya lucu. Sebenarnya kalau dilihat dari logika kehidupan itu. Ya tapi begitu, itu takdir. Allah akan mempermudah orang menuju ke tempatnya. Orang mempermudah orang menuju ke tempatnya. Orang yang memang mau dijadikan Allah ulama, ya cepat. Tahu-tahu bisa istiqomah sholat malam, tahu-tahu bisa kuat ibadah, tahu ya memang jalannya dipermudah oleh Allah. Orang yang memang arahnya mau jadi penjahat, ya cepat ketemu orang brengsek-brengsek, tahu-tahu sudah dapat ilmu nyopet, ilmu begal, itu cepat dapat semuanya. Orang yang mau dijadikan diplomat, ya tahu-tahu dimudahkan oleh Allah jalan, terus dia dapat semuanya. Gitu itu gak usah dipikir. Yang penting hidup itu rumusnya satu. Rajin, tekuni apa yang di hadapanmu hari ini, lakukan sebaik mungkin. Karena itulah pintu masa depanmu. Gitu ya. Dulu saya lulus dari kuliah, belum punya pekerjaan. Ya punya rencana nanti saya akan melanjutkan, saya akan terbitkan buku, macam-macam udah ada. Saya belum punya pekerjaan yang tetap. Apa yang saya lakukan? Kitab setiap pagi tak jejer. Setiap pagi saya mutolaah. Tak rangkum semua itu. Kitabnya Imam Ghazali itu. Saya rangkumi semuanya. Merangkum kitab Mizanul Amal. Rangkum kitab Mukasyafatul Qulub. Rangkum kitab Miskatul Anwar. Tak rangkumi semuanya. Sehingga kemudian ketemu struktur pemikirannya itu. Oh begini. Oh begini.
Saya buat skema-skema struktur ilmu menurut Ghazali begini, struktur manusia di dalam kitab Ihya begini, tak bandingkan. Kalau struktur di kitab Ihya itu begini, kalau di dalam kitab Risalah Laduniyah begini, kalau di Mustasfa begini, itu tak bandingkan. Di mana bedanya? Jadi ketemu. Kalau ngomong Imam Ghazali itu jangan ngomong satu kitab, nanti di kitab lain ada perbedaan pola. Sehingga kita mengerti, oh kalau di dalam Jawahirul Quran begini, kalau ini begini. Tahu semua. Loh gitu itu, mumpung masih jadi mahasiswa, waktunya kamu shopping ilmu, belanja ilmu. Bacaan buku-buku itu. Ya. Bacaan buku-buku itu. Baca buku ilmu kalam, ya. Baca apa pikiran Maturidi, bagaimana pikiran Bakilani, apa pikiran Imam Asy'ari, kalau yang Khawarij kayak apa, kalau yang Murji'ah kayak apa, kalau Syiah itu dibagi jadi apa saja. Syiah Isna Asyariyah itu yang seperti apa, Syiah Sabaiyah seperti apa, Syiah Ghulat itu seperti apa. Jadi ketika sudah duduk, sekarang kata orang jadi kiai, ada orang nanya Syiah, ya ngerti. Ada orang nanya ini, ya ngerti. Ya usul fikih, ya meskipun saya itu orang pemikiran, ya tetap saya pelajari. Saya harus ngerti amkhos itu apa, mutlak muqayyad itu apa, bagaimana cara istimbat hukum itu seperti apa. Pokoknya ngerti, walaupun tidak sedalam orang yang benar-benar ahli usul. Yes. Ya tapi harus ngerti, sehingga tidak ngeremehkan. Kalau sampean cuma pinter bidang ilmu tertentu, terus tidak belajar ilmu lain, itu biasanya ngeremehkan. Lihat orang yang ahli ilmu kalam, tidak pernah belajar usul. Kalau ketemu fikih, orang fikih ribetnya sendiri. Pasti gitu. Allah kan memberikan kebebasan berpikir. Ngapain kita ikut? Nah, orang goblok gara-gara cuma tahu satu ilmu. Nah, orang yang ahli fikih, tidak pernah ngerti ilmu tarbiyah. Itu biasanya kalau ketemu orang tarbiyah, nyepelek nih. Ilmu tarbiyah itu ilmu apa? Begitu bahas kurikulum, tak jelaskan begini-begini, melongo dia. Terus dia ternyata ada teorinya. Dasmu. Orang kok nyepeleh nih gitu loh ya. Semua itu ada teorinya, semua ada ilmunya. Gitu loh ya, semua ada ilmunya. Pelajari semua, nanti kamu akan seru lihat. Tafsir itu penting, kamu pelajari ilmu tafsir. Ya apa tafsir, apa tahlili itu seperti apa, tafsir maudhu'i itu seperti apa, Al-Firmawi itu memberikan metodologi tafsir maudhu'i itu kayak apa caranya. Hadis harus tahu, ilmu riwayat, ilmu diroyah, tahammul wal ada itu seperti apa, ilmu jarh wa ta'dil itu seperti apa, harus ngerti. Harus ngerti, mumpung sik muda, jelajahi semua ilmu itu. Meskipun jurusanmu syariah, tetap kamu jangan alergi ke ilmu tasawuf. Meskipun jurusanmu tasawuf, jangan alergi kamu belajar fikih. Karena nanti ketika kamu sudah jadi doktor yang sebenarnya, itu menjadi hebat kalau kamu bisa trans ilmu. Ilmumu bisa nembus sana, nembus ini, nembus itu baru dokter beneran. Ya kalau orang cuma bisa tahu satu arah, ya dokter-dokteran itu. Ya cuma namanya doang. Bidang apa itu kemampuan yang sesungguhnya ya tidak kelas. Itu loh ya. Maka kayak Gus Baha itu. Meskipun dia nggak dokter, tapi kan ilmunya nembus-nembus. Ngomong tafsir, tapi tembus ke fikih. Terus tembus ke tasawuf, yaitu orang kalau sudah level kelas doktor yang benar itu akan begitu cara berpikirnya. Nah, kalau orang S1 itu monodisiplin, kalau ngomong ya sudah itu tok, belum bisa ngelirik kanan kiri. Kalau orang S2 itu sudah multi metode, biasanya dia punya dua sudah. Mau ngomong kualitatif bisa, kuantitatif bisa. Sudah bisa ngelirik ilmu lain, ya, udah ngelirik ilmu lain. Tapi kalau sudah S3 sudah nembus-nembus. Ya, nembus-nembus. Nah itu rumusnya mulai sekarang rajin baca macam-macam ya. Yang baik-baik.
Itu kalau hadis lengkapnya ada di bawah itu ya. Hadis di bawah itu. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amala. Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru li'amali ahli sa'adah wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassiru li'amali ahli syaqa. Summa qara'a a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan seterusnya. Itu Rasul di dalam hadis ini menjelaskan tidaklah salah satu di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya, ada yang di neraka, ada yang di surga. Lu Gusti Allah zalim dong. Orang belum berbuat kok sudah ditetapkan di neraka. Ditetapkan berdasarkan ilmu Allah. Bukan Gusti Allah yang memaksa sampean masuk neraka, bukan. Gusti Allah itu sesempurna-sempurnanya pencipta. Saya sering mengatakan arsitek yang bagus itu tahu kualitas bangunannya dan bisa memastikan kapan dia akan runtuh. Allah lebih canggih dari semuanya, sehingga Allah sudah tahu ini akan ke neraka, ini akan ke surga. Karena itu Allah sudah tetapkan. Jadi takdir itu bi'ilmillah, bihikmatillah. Dengan ilmunya Allah, dengan hikmahnya Allah. Tapi bukan Allah yang memaksa orang untuk ke neraka, bukan begitu. Salah nanti kalau begitu, paham. Kalau gitu jadi Jabariyah. Enggak, itu ilmu Allah. Karena ilmu Allah yang nanti menentukan orang itu menjadi ahli neraka, ya dia sendiri. Allah kan cuma ketika bangunan itu roboh, ya roboh sendiri, bukan terus arsiteknya yang robohin gitu loh ya. Tapi arsitek yang canggih dia tahu bahwa ini akan roboh gitu loh ya. Kalau enggak bisa ya malah, kalau Gusti Allah enggak tahu yang diciptakan ini bakal ke surga atau ke neraka, ya pensiun aja enggak usah jadi Tuhan gitu loh ya. Tidak mungkin Allah itu seperti itu. Allah itu sesempurna-sempurnanya ilmu yang dimiliki Allah sehingga tidak akan meleset, tidak ada margin of errornya. Kalau Allah itu melihat makhluk itu, bahkan sebelum diciptakan sudah ketemu ketentuan itu bi'ilmillah, bihikmatillah. Begitu. Jadi jangan suudzon ke Allah, maksud saya begitu. Qalu ya Rasulullah. Terus ada sahabat, ya ada sahabat yang tidak pinter kayak kita itu ya. Terus dia nanya begini, wahai Rasulullah, apakah kita tidak cukup memasrahkan saja, kita tidak cukup berserah diri saja kepada kitab yang ada itu, pada takdir yang sudah ditetapkan Allah? Apa tidak kita tidak usah beramal saja? Toh yang ahli surga sudah ditetapkan, yang ahli neraka sudah ditetapkan. Ini kan sebenarnya pertanyaan geblek banget gitu loh ya. Kalau saya mungkin yang jadi nabinya tak rujak dulu orang kayak begini ini. Ya cuma karena Nabi Muhammad itu orangnya sabar ya. Rasul jawabnya, i'malu, wis dak usah panjang ngomong, kamu tetap beraktivitas yang bagus. Fakullun muyassarun lima khuliqah, karena setiap orang akan dipermudah oleh Allah menuju jadi apa dia. Sampeyan kalau nggak percaya, coba yang Allah mau takdirkan jadi qori, mulai dari lahir suaranya udah enak, mulai dari kecil kalau nangis itu sudah enak nangisnya ya. Nangisnya ada lagunya, jadi nangisnya aja sudah ada lagunya. Tapi kalau orang itu memang oleh Allah tidak ditakdir jadi qori, bok latihan kiroah sampai 8 kali sampai jebol, ya tetep aja
ayo ngaji, fales lagi. Ya sampai ndak usah maksa, bukan bagiannya kok. Gitu loh ya, bukan bagiannya. Orang yang ditakdir Allah, kecanggihannya ada di tangan. Ndak usah latihan sepak bola. Gitu loh ya. Orang yang ndak usah. Ikan, kalau sudah sadar dia ikan, ndak usah belajar lari, ndak usah belajar berjalan. Cukup berenang, ndak usah belajar juga akan canggih berenangnya. Itu loh ya. Itu yang namanya kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau memang burung, sama ndak usah belajar terbang ruwet-ruwet, bisa terbang sendiri. Kalau memang sampean itu dijadikan wali yang ma'rifatullah, mbok sampean ndak masuk torekot ya tetap ma'rifat. Itu loh ya, tetap ma'rifat. Ya, saya pernah diomongi Kiai Hamid Pasuruan di BB. Kata Romo Hamid Pasuruan begini, iya orang kalau sudah dipilih Gusti Allah begitu pasti akan jadi, gitu loh ya. Semua nanti begitu itu. Kelihatan kok ya, kelihatan. Orang kalau memang dipilih Allah menjadi jago matematika, dari kecil itu matematikanya cuangi, logikanya bagus. Ya memang bagiannya. Orang memang ditakdir Allah jadi ahli ilmu sosial. Baru ketemu penjumlahan aja udah stres. Loh, ketemu penjumlahan stres. Loh ya, matematika enaknya kayak gitu. Saya dari dulu senang matematika. Bagi saya matematika itu hiburan. Jadi saya tidak pernah stres. Guru matematika saya dulu di SPG itu pejemnya Masya Allah. Dia guru matematika teladan, terbaik nasional. Memang enak sekali kalau ngajar. Selama saya diajar guru matematika, namanya Ibu Mustikawati. Ya, itu orang disiplin banget. Cara ngajarnya enak banget ya. Enak banget. Jadi kalau ngasih soal matematika, 2 menit, silakan kerjakan. Nggak ada orang. Setengah menit, siapa yang selesai angkat tangan? 1 menit, nah itu biasanya yang selesai cuma 2 orang. Yang lain belum selesai. Begitu 2 menit, dah yang nggak selesai silakan kamu belajar ke ini, belajar gini, ditinggal. Terus masuk lagi, kasih soal lagi. Keren orang ini. Keren. Dia bilang, dia nggak mau ngasih nilai orang lebih dari 7. Itu yang nggak enak. Untung nggak ngajar di kampus. Kalau ngajar di kampus, remek nilainya. Ya tahatus bin nikmah. Dulu saya kalau matematika belum pernah nilai saya di bawah 9. 9, 10, 9, 10. Dan nilai saya kalau ujian nggak pernah dikasihkan. Selalu dijadikan contoh di kelas-kelas sebelah. Nih, saya itu kalau sekolah, mulai datang sampai pulang, tidak pernah keluar dari sekelas. Dan saya tidak pernah bergeser dari tempat duduk. Dari datang sampai pulang. Ya karena memang saya tidak senang main orangnya. Teman-teman keluar istirahat. Saya ya istirahat yang buka buku, baca. Tidak tahu mungkin teman saya ngelihat ya saya itu orang aneh mungkin. Karena nggak pernah keluar, nggak pernah belajar. Saya tidak pernah jajan. Wong memang tidak punya uang. Cuma diberi uang berangkat sama pulang. Uang jajan tidak punya. Jadi orang kalau nyari saya cuma 2. Kalau tidak di tempat duduk di musola, ya situ. Nyari saya nggak repot. Sampai saya pernah dikerjain anak-anak putri itu. Gergeten lihat saya belajar terus dikerubutin. Anak putri. Terus dipaksa suruh baca komik, novel. Saya itu tidak seneng novel. Wah dipaksa tak baca 1 baris atau 2 baris. Sudah saya mikir tahu. Dulu 4 kelas ya. Dengan kelas saya jadi 5 kelas. Itu yang dapat nilai 7 cuma 2 orang. Saya dengan ada teman saya dapat. Bu guru matematika saya bilang yang dapat nilai 7 meskipun SPG itu untuk ngajar SD, dia boleh ngajar di SMP matematika. Kalau tidak dapat nilai 7 tidak boleh. Itu begitu. Kalau bu guru saya tidak datang, bu guru saya udah bilang ke kepala sekolah, nanti yang ngajar Sodik. Gitu. Jadi saya itu ngajari teman-teman.
Ajar matematika. Aku senang ajar matematika. Dulu saya mau ngambil jurusan matematika sama mau kuliah di UIN. Nggak boleh, ya karena harus ngawi itu katanya kalau SPG itu jurusan IPS. Wah, ya gak seru wis. Ya, terus saya nggak mau kuliah di IKIP. Tapi saya dulu juga seneng gambar. Ya, pernah juara gambar Jawa Timur. Ya, terus saya keterima jurusan seni rupa. Enggak, saya lebih seneng di jurusan agama. Mau masuk syariat sebenarnya, tapi oleh kakak saya, terus jangan syariat semua, kamu tarbiyah. Ya udah, jadinya di tarbiyah. Ya karena sampean mahasiswa, jadi saya cerita-cerita mahasiswa ya. Masa-masa paling seru ya. Setiap orang akan dimudahkan Allah untuk menjadi apa yang Allah sudah takdirkan. Adapun orang yang Allah takdirkan menjadi ahli bahagia besok di akhirat, maka dia akan dimudahkan Allah untuk menjadi orang yang ahli bahagia. Dan orang yang ditetapkan Allah menjadi orang yang menderita ahli syaqa akan dimudahkan oleh Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarahkan orang itu menjadi orang yang menderita celaka di akhirat nanti. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang sudah dianugerahi Allah kekayaan zahir batin, wattaqa, dan dia sudah bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husnah, dan dia membenarkan dengan segala kebaikan. Fanunassiruhu fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang itu menjadi dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan. Wa amman bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil wastaghna dan merasa cukup dengan selain Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan orang itu mendustai kebaikan, fasanuyassiruhu lil usrah, maka orang itu mempermudah jalan, orang itu akan memudahkan jalan Allah, ya akan memudahkan jalan orang itu menuju pada kesulitan. Orang kalau kikir itu menempuh jalan kesulitan, tidak menjadi orang yang mudah. Oh, jam segini, nak. Itu pernyataan dari hadis ya, lengkapnya di fa idza radika wa idza radikallahu ayyuhal murid li husni ta'atihi fa'rif qadraha washkurhu ala azimi ni'matihi. Kalau fa'idha radikallahu, apabila Allah menjadikan ridho atas kamu, ridho atas kamu, ayyuhal murid, wahai murid, li husni ta'atihi, karena bagusnya ketaatan murid, ketaatan murid, ketaatan seseorang itu, fa'rif, maka ketahuilah qadraha, nilainya, waskurhu, hanya ini ke taatnya ya, dia akan mengerti nilai dari ketaatan. Waskurhu, maka bersyukurlah ya, ala azimi ni'matihi, atas agungnya kenikmatan dari Allah. Waskurhu, dan bersyukurlah kepada Allah, punya ke Allah, ala azimi ni'matihi, atas agungnya nikmat Allah, atas agungnya nikmat Allah. Kok sudah jam segini ya? Saya mau lanjutin kok sudah mau jam 10, kasihan sampean ya. Ya gak apa-apa ya. Meskipun ada yang kita ulang, insya Allah penjelasannya ada bedanya. Ya, tetap ada manfaat yang kita bisa ambil. Ya.
Kalau di yang kedua ini, tambahan penjelasan. Ada penjelasan yang lebih menarik dari Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani. Ya, saya baca artinya aja biar cepat nih karena keterbatasan waktu. Kalau kamu ingin mengetahui, apakah kamu termasuk orang yang ahli syaqawah atau ahli sa'adah? Kalau jenengan sampean ingin tahu, saya ini termasuk orang yang celaka atau bahagia besok di akhirat. Itu bisa diketahui. Bagaimana caranya? Lihatlah hatimu, perhatikan hatimu. Kalau kamu membenarkan wujudnya Allah, kamu meyakini Allah ada, kamu mentauhidkan Allah, kamu bangkit mengikuti Rasulullah, senang mengikuti ajaran Rasulullah, itu tanda kamu ahli sa'adah di akhirat. Tapi kalau kamu tidak percaya ke Gusti Allah, nolak perintahnya Rasulullah, ciri ahli syaqawah. Waliyadzubillah sumaliyadzubillah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu kita ini sudah dekat Gusti Allah atau jauh dari Allah? Kalau kepingin tahu apakah kamu ini dekat Gusti Allah atau jauh dari Gusti Allah, maka yang harus kamu lihat adalah begini. Kamu bisa mendapat isyarat langsung dari Allah tentang segala sesuatu atau belum? Kalau kamu bisa mendapatkan isyarat dari Allah tentang segala sesuatu, entah melalui ru'ya shodiqah, entah kamu bisa merasakan khotirul yakin, entah dibuka kasyaf sehingga terdapat isyarat di lauhul mahfud, itu berarti kamu sudah dekat Gusti Allah. Tapi kalau kamu masih belum dapat itu, berarti saya jauh. Gitu ya, saya jauh. Kan saya masih mahasiswa Pak, berarti saya kan masih wajar jauh. Ya sakarmu. Enggak ya, sebenarnya enggak. Mau mahasiswa itu kalau kamu benar-benar serius, ya tetap bisa dekat Gusti Allah. Ya diminta ya Allah, ya jadikan saya orang yang dekat kepadamu ya Allah. Gitu. Kemudian bagaimana kita mengetahui orang itu sudah termasuk muqarrabin al-kamilin, orang yang sudah sempurna kedekatannya kepada Allah. Orang yang sempurna kedekatannya kepada Allah, batinnya sudah tidak melihat apa-apa di dunia ini kecuali fokus kepada Allah. Kalau orang itu sudah fokus kepada Allah, sudah tidak bisa lihat apa-apa, ya maka orang itu sudah muqarrabin al-kamilin. Saya tidak berani menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu dan karena terlalu mudahnya kamu ya. Jadi para aulia, para ulama ahli hikmah dan Rasulullah itu melarang memberi ilmu yang tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya. Mungkin itu sudah cukup, nanti mudah-mudahan Allah buka lebih dalam di hatimu dan tambah pinter. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, ini agak lewat ya, mohon maaf ya. Tapi mau liburan ya apa-apa lewat-lewat dikit biar ada seninya ya. Ya, ada teman-teman yang memang meminta supaya waktu kosong itu bisa ini ya, nanti pengurus itu bisa mendesain kegiatan yang supaya teman-teman ada waktu untuk saling belajar. Jangan menumpu ke satu orang biar tidak membebani ya. Kalau numpuk ke satu orang, misalnya numpuk ke nafis, nafis ya ruwet ya Fis ya.
Saya nggak bisa belajar yang lain gitu. Ya gantian lah, kan ada Fahmi, ada Nafis, ada Satulum, ada siapa lagi lah teman-teman yang bisa-bisa. Yang di Putri ada Mbak Yunita ya, siapa lagi yang pintar kitabnya? Uh, siapa Putri ini Pak Taufik jenenge lali. Riri ya, Riri bisa bantu-bantu teman-teman yang udah bisa-bisa itu ya. Terus begini, mahasiswa itu jangan jadi orang yang tidak produktif gitu. Kalau tidak ada temennya tidak bisa belajar. Oh kamu YouTube dipakai Oppo. Gitu loh. Kamu ketik, kalau kamu tidak bisa nahwu sorof, itu kamu ketik aja di situ tuh udah banyak ustadz yang me-YouTube-kan penjelasannya itu. Gitu loh. Kamu mau belajar naibul fa'il, klik naibul fa'il. Udah banyak itu ustadz-ustadz yang dari pesantren, yang alumni Ploso, yang alumni Lirboyo, yang alumni Bata-Bata. Banyak itu yang sudah menjelaskan. Yus ikuti dulu. Nanti tinggal kamu diskusi dengan temanmu yang lebih ngerti. Itu pasti temanmu lebih seneng kalau kamu belajarnya udah punya bekal sebelumnya. Jangan kayak orang baru keluar dari kampung, belajar nunggu diajari. Dari A sampai Z nunggu penjelasan dari orang lain. Udah begitu. Sudah tidak zaman begitu. Kamu kalau begitu cara belajar, kamu terlambat hidup. Mestinya kamu jadi generasi tahun 50. Kalau generasi zaman sekarang tidak begitu belajar. Sudah harus bisa mencari sendiri dulu, terus tinggal konfirmasi. Konfirmasi. Gitu ya. Begitu. Ya, jadi tidak repot. Saya lupa ya. Ada channel yang, oh ya, Maknawi Channel. Ya, Maknawi Channel. Itu untuk teman-teman yang pemula belajar nahwu itu enak. Itu saya lupa ustadznya. Dia mensistematisir kitab-kitab mutamimah. Ya mutamimah itu kan nahwu kelas menengah. Kalau yang baru-baru belajar langsung di alfiyah biasanya agak mumet ya karena alfiyah udah detail banget. Jadi mutamimah. Dia skematis mappingnya, mind mappingnya, di skematisasinya itu bagus banget. Sehingga kalau kamu belajar bagus, nanti kamu belajar dari situ ya. Nah mumpung liburan, belajar itu supaya bisa ngejar. Kalau sama ya gak mungkin rasanya dengan teman-teman yang sudah pinter. Paling enggak kamu sedikit ngerti lah. Ya, kalau kemudian baca kenapa ini difathai, kenapa ini kasros, mulai ngerti ya, mulai ngerti. Itu ya, terus yang sudah mulai bisa jalan itu coba sorogan dengan teman-temannya masing-masing. Nanti kalau ada waktu mau sorogan sama sama ustadz-ustadz yang di sini silahkan. Supaya kalau semuanya mau sorokan ke ustadz-ustadz yang ajar, kasihan ustadznya, orangnya banyak. Ya, jadi saling membantu supaya cepat bisa. Itu ya. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Oh, udah tamas ya. Apa jenis? Udah rihlah, udah ke pantai. Ya, bagus lah. Ya, mosok ketok gedung tok ya sekali-kali. Saya sebenarnya ya kepingin ikutan ke pantai. Cuma nyari waktu aja ruwetnya ya. Yes. Ya udah nggak apa-apa. Ya wis nanti mudah-mudahan ada saatnya bisa bareng-bareng semua ya. Nah, sekarang masih ya harus kita rencanakan begini ini kalau bareng semua itu harus direncanakan, tidak bisa dadaan. Yang bisa dadaan itu cuma tahu bulat, ya. Ya kalau cuma pergi ke situ ya wis dadaan bisa. Yang jenengan untung ada Pak Taufik ya bisa memfasilitasi itu ya. Mobil itu pokoknya untuk kebaikan sampai pakai ya. Pakai mau ziarah kemana saja silahkan. Ya, enggak. Ya memang itu diniatkan untuk begitu, ya diniatkan untuk ibadah-ibadah ya silahkan. Itu mudah-mudahan sehat semuanya selalu ya.
selalu dalam kebaikan semuanya. Wa akhiran, wallahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.